Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Aski An-Nafsa, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawur dan tasdiq serta dilalah dalam ilmu mantik. Ilmu mantik atau logika adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana berpikir secara benar, sistematis, dan teratur agar seseorang bisa membedakan antara pemikiran yang sah dan yang tidak sah. Dalam proses berpikir, terdapat dua hal pokok yang selalu hadir, yaitu tasawur dan tasdiq. Selain itu, untuk memahami makna dari sesuatu, kita juga perlu memahami konsep ad-dilalah, yaitu bagaimana suatu makna ditunjukkan oleh tanda tertentu, baik melalui lafadz maupun selain lafadz. Tasawur dan tasdiq. Pengertian tasawur adalah pemahaman atau bayangan awal dalam pikiran kita tentang suatu hal, tanpa adanya penilaian benar atau salah. Dalam tasawur, kita hanya memahami makna suatu istilah atau objek secara umum tanpa mengaitkan dengan fakta atau realitas tertentu. Ini merupakan tahap awal sebelum seseorang membuat penilaian, yaitu tasdiq. Contoh, ketika kita mendengar kata gunung, yang tergambar dalam benak kita adalah suatu tempat yang tinggi, besar, dan biasanya memiliki pepohonan atau bebatuan. Kita belum mengatakan apakah gunung itu ada atau tidak, atau apakah gunung itu indah atau tidak. Kita hanya memiliki bayangan umum tentang apa itu gunung. Inilah yang dinamakan tasawur. Yang kedua, tasdiq. Penilaian terhadap makna. Pengertian tasdiq adalah proses di mana kita mengaitkan dua pengertian atau lebih dalam satu kalimat dan memberikan penilaian apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Dalam tasdiq, kita tidak hanya memiliki gambaran atau tasawur, tetapi juga membuat keputusan terhadap sesuatu pernyataan. Contohnya, gunung adalah tempat yang tinggi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kita telah mengaitkan dua konsep, yaitu gunung dan tempat yang tinggi, dan menetapkan bahwa hubungan itu benar. Makna ini adalah tasdiq karena bisa diuji kebenarannya melalui pengalaman ataupun data. Pembagian badihi dan nadhari. Tasawur dan tasdiq masing-masing bisa diperoleh melalui dua cara, yaitu secara langsung atau badihi, atau melalui pemikiran, yaitu nadhari. Yang pertama, badihi atau pengetahuan secara langsung. Pengertian pengetahuan
Badihi adalah pengetahuan yang dapat diperoleh secara langsung, spontan, tanpa membutuhkan proses berpikir panjang atau sesuatu pembuktian. Pengetahuan ini bersifat instinktif, diketahui dengan segera begitu seseorang menerima informasi tersebut. Biasanya berasal dari pengalaman sehari-hari atau fitrah manusia. Contoh tasawur badihi yaitu ketika seseorang anak kecil mendengar kata api, ia langsung memahami bahwa api adalah sesuatu yang menyala dan panas. Ia tidak perlu dijelaskan panjang lebar atau menganalisis makna kata tersebut. Pengetahuan ini datang secara alami. Itu yang dinamakan tasawur badihi. Kalau contoh tasdik badihi yaitu 2 lebih 3 dari 2 lebih kecil dari 3. Siapapun yang memiliki akal sehat bisa langsung memahami kebenaran kalimat ini tanpa perlu berpikir panjang atau membuktikan dengan rumus matematika. Yang kedua yaitu nadhari, pengetahuan melalui proses berpikir. Pengertian pengetahuan nadhari adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami secara langsung, tetapi memerlukan penalaran, pembuktian, ataupun analisis. Pengetahuan jenis ini memerlukan proses berpikir yang runtut dan kadang-kadang juga memerlukan dalil atau argumentasi. Contoh tasawur nadhari yaitu memahami istilah demokrasi. Tidak bisa hanya dari mendengar katanya. Seseorang harus memahami definisi, sistem pemerintahan, partisipasi rakyat, dan sejarahnya agar benar-benar mengerti apa itu demokrasi. Maka pemahaman ini yang disebut tasawur nadhari. Contoh tasdik nadhari yaitu bumi berputar mengelilingi matahari. Untuk meyakini pernyataan ini, seseorang harus meneliti data ilmiah, mengkaji teori gravitasi, dan memahami sistem tata surya. Ini adalah tasdik nadhari karena memerlukan proses pemikiran dan bukti. Sekarang menjelaskan tentang dilalah. Pengertian dilalah secara bahasa berarti petunjuk. Dalam ilmu mantik, dilalah adalah bagaimana suatu tanda, baik berupa kata, suara, isyarat, simbol, ataupun peristiwa, menunjukkan ataupun mengantarkan kepada makna tertentu. Ini adalah hubungan antara penanda atau dalil dengan makna yang ditunjuk atau disebut madlul.
Dilalah sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dilalah lafziyah, yaitu penunjukan melalui lafadz atau kata. Yang kedua dilalah ghairu lafziyah, penunjukan melalui selain kata. Yang pertama dilalah lafziyah dan pembagiannya dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama tabi'iyah, yang kedua qat'iyah, yang ketiga aqliyah. Dilalah lafziyah tabi'iyah yang bersifat naluri atau alami. Dilalah ini terjadi ketika suatu lafadz secara alami atau naluriah dipahami karena manusia secara fitrah memahami hubungannya. Namun sebenarnya dalam konteks lafziyah, kategori ini agak terbatas karena tidak bisa dipahami tanpa kesepakatan sosial. Contoh, walau jarang dalam lafziyah, misalnya seseorang bayi mendengar suara keras, terus dibilangin "Shh", maka bayi itu langsung diam. Suara itu bisa dianggap saja lafadz yang secara alami dipahami untuk menyuruh diam. Nah, itu reaksinya naluriah. Yang kedua, dilalah lafziyah wad'iyah atau berdasarkan kesepakatan. Pengertian dilalah lafziyah wad'iyah adalah jenis dilalah di mana kata menunjukkan makna tertentu karena ada kesepakatan sosial atau konvensi dalam suatu bahasa. Hubungan antara lafadz dan makna bukan bawaan lahir, tetapi dibentuk oleh kebiasaan dan aturan bahasa. Contoh, kata kucing dalam bahasa Indonesia merujuk pada hewan tertentu. Orang yang berbicara bahasa Arab akan menyebut hewan itu dengan kitun. Ini membuktikan bahwa hubungan antara lafadz dan makna berasal dari kesepakatan, bukan bawaan alam. Yang ketiga, dilalah lafziyah aqliyah berdasarkan penalaran akal. Pengertiannya, dilalah lafziyah aqliyah yaitu lafadz yang menunjukkan suatu makna karena akal memahami bahwa makna tersebut secara logis harus ada berdasarkan lafadz tersebut. Hubungan antara lafadz dan makna ditarik melalui kesimpulan yang logis. Contoh, ketika seseorang berkata, "Ada asap di belakang rumah itu," kita memahami secara logis bahwa ada api. Kalimat ini tidak menyebut api, tetapi akal kita menyimpulkan bahwa kehadiran api itu dari lafadz asap tadi. Itu dilalah lafziyah aqliyah. Sekarang yang kedua, bagian kedua yaitu dilalah ghairu lafziyah dan pembagiannya. Yang pertama, dilalah ghairu lafziyah tabi'iyah, yaitu dilalah yang menunjukkan makna yang terjadi karena adanya reaksi alami atau fitrah manusia terhadap suatu tanda nonverbal. Contoh,
wajah seseorang memerah dan matanya berkaca-kaca, kita secara naluriah, secara alami memahami bahwa ia sedang marah ataupun sedih tanpa perlu kata-kata lagi. Pembagian yang kedua yaitu dilalah ghairu lafdiyah wad'iyah atau konvensi nonverbal. Artinya menunjukkan makna melalui tanda non-lafadz atau nonverbal yang disepakati secara sosial atau konvensional. Contoh, lampu lalu lintas berwarna merah menandakan berhenti. Tidak ada hubungannya alami antara warna merah dan berhenti. Tetapi masyarakat menyepakatinya sebagai syarat universal dalam lalu lintas bahwa warna merah itu menunjukkan tanda berhenti. Bagian yang ketiga yaitu dilalah ghairu lafdiyah aqliyah atau penalaran non-verbal. Pengertian dilalah ghairu lafdiyah aqliyah ialah tanda non-verbal yang menunjukkan makna karena akal menyimpulkan makna tersebut dari tanda yang nampak. Contoh, langit mendung, gelap, dan angin yang kencang. Akal kita menyimpulkan bahwa hujan akan turun, meskipun tidak ada kata yang diucapkan. Keadaan ini menunjukkan makna melalui logika alami manusia. Jadi ilmu mantik membantu manusia untuk berpikir dengan teratur dan benar. Dua komponen utamanya adalah tasawur dan tasdiq yang bisa diperoleh secara langsung atau disebut tadi badihi, atau melalui proses berpikir yang disebut nadhari. Untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu lafadz atau tanda-tanda lain, kita perlu memahami ad-dilalah yang menunjukkan bagaimana makna itu sampai kepada kita melalui berbagai jenis hubungan antara tanda dan makna. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita tidak hanya belajar logika, tetapi juga belajar bagaimana cara berpikir yang jernih, kritis, sistematis dalam memahami realitas dan komunikasi sehari-hari. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.